Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik, perkenalkan nama saya Deka Hardianto. Saya dari lokal KPI 7B, yang mana pada kesempatan kali ini akan sedikit berbicara mengenai materi manajemen penerbitan pers. Nah, dalam materi tersebut apa saja sih nantinya yang akan saya bahas? Simak terus untuk materi pada. Sebelum saya melanjutkan materi-materi apa saja dan menjelaskan satu persatu untuk lebih afdolnya, di sini saya mengambil judul besarnya dulu atau materi judul besarnya dulu apa saja. Yang pertama itu apa yang dimaksud atau disebut dengan media massa. Itu untuk poin yang pertama, dan poin kedua di sini apa bedanya pers konvensional dan pers online. Itu untuk poin kedua, dan poin ketiga di sini apa makna manajemen dan jelaskan secara umum. Di situ ada beberapa poin. Poin yang pertama ini ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actualing, dan yang keempat di sini ada controlling, dan yang kelima atau terakhir ini ada evaluating. Nah, itu tadi judul besar yang akan saya sampaikan. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Kita masuk ke poin yang pertama. Apa yang disebut dengan media massa? Apa sih itu media massa? Jadi media massa itu adalah merupakan sarana komunikasi untuk dalam menyampaikan pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas seperti itu dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang mana ada radio, surat kabar, TV, dan film. Itu untuk baik. Kita lanjut ke poin kedua. Di sini ada perbedaan pers konvensional dan pers online. Nah, untuk perbedaannya tersebut, pers konvensional atau media cetak itu merupakan media yang terbit setiap hari seperti itu. Jadi media tersebut terbit secara terus-menerus dengan bentuk baik itu tulisan yang dilengkapi atau mengandung unsur 5W dan 1H, yang mana ada what, who, when, where, why, dan how seperti itu. Serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam konteks berbentuk seperti artikel, tajuk, fitur, dan lain-lain. Itu untuk poin yang ketiga. Lanjut ke pers online. Setelah tadi pers konvensional, sekarang adalah pers online. Apa sih itu kok pers online seperti itu? Untuk pers online itu sendiri atau bisa disebut dengan media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online, maksud saya melalui website, baik itu aplikasi tapi ini hanya bisa digunakan atau diakses dengan internet seperti itu. Bisa berisikan teks, suara, foto, dan video. Nah, itu tadi antara pers konvensional dan pers online. Dan untuk materi selanjutnya di sini adalah apakah makna manajemen dan sebutkan unsur-unsur di dalamnya. Pasti kalian bertanya-tanya kan seperti itu. Nah, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis, maksud saya dalam perorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada beberapa poin maksud saya. Yang pertama itu langsung saja ke materinya, itu planning. Apa sih itu planning? Planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajemen perlu mengkaji
dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana tersebut dengan alternatif sebelum melakukan atau memutuskan suatu tindakan seperti itu. Itu tadi yang dimaksud dengan planning. Kita masuk ke poin B. Di sini ada actualing dan directing atau biasa disebut fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif seperti itu. Baik menciptakan suasana kerja yang dinamis, biasanya orang menyebutnya seperti itu. Dan untuk poin yang ketiga di sini atau poin yang C, yaitu controlling atau proses pengawasan. Nah, untuk fungsi controlling di sini juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilakukan bila memang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, poin selanjutnya di sini adalah evaluating atau penilaian, biasa kita sebut itu merupakan fungsi untuk memberikan penilaian dalam berbagai kegiatan serta menilai sejauh mana sih usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.